Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Marilah lanjutkan satu kajian tentang nikah menurut pandangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita maklum, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran tentang nikah. Allah telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran tentang nikah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan tentang nikah menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para ulama memberikan penjelasan teknis bagaimana tata cara nikah menurut pandangan agama. Dalam kajian ini akan kita lebih khusus akan menyampaikan nikah dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harapan kita bersama melalui keterangan ini merupakan pencerahan, tambahnya ilmu pengetahuan. Semoga kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hubungan seksual kecuali melalui pintu nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita bersama, tidak melakukan hubungan seksual kecuali telah dihalalkan oleh Allah, kecuali telah diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah melakukan proses nikah dengan benar. Salah satunya adalah melalui pintu nikah. Kalau sudah nikah dilakukan, prosesnya sudah benar, maka itulah haknya. Sudah sangat boleh, bukan hanya boleh, sangat boleh. Kapan aja melakukan hubungan seksual antara suami istri. Apakah istri yang minta dahulu, suami menanti dan menunggu, atau suami yang minta lebih dulu, kemudian istri dengan penuh ceria memberikan sepenuhnya kepada sang suami. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah, kata Rasulullah, nikah, perkawinan itu sunnahku, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golongan dariku. Nikah itu sunnah Nabi, yang disunnahkan, yang memiliki satu keutamaan yang luar biasa. Nikah itu sunnah Nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa.
maka mengandung keberkahan nikah itu. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, apalagi membenci sunnahku, tidak mengikuti sunnahku, maka itu bukan golonganku, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taswiju barakatun wal waladu rahmatun fa'akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pencerahan kepada kita, yakin bahwa pernikahan itu mengandung keberkahan. At-taswiju barakatun, pernikahan itu barokah. Wal waladu rahmatun, anak ada rahmat. Fa'akrimu awladakum, maka muliakan anak-anak kalian, kata Rasulullah. Fa inna karamatal awladi ibadatun, sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah. Saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, para remaja, yakin bahwa pernikahan itu mengandung keberkahan, ketentraman jiwa, iya, pasti. Nikmat dan menikmati pernikahan itu lebih pasti lagi, ya, lebih pasti lagi. Jadi ketentramannya bertambah, percaya diri makin bertambah, bahkan harta sekalipun yang didapat itu karena keberkahan dari sebuah pernikahan. Makanya tidak ada orang menemukan kebahagiaan yang hakiki dengan hidup sendirian. Pasti dengan nikah dia akan menemukan nikmatnya hidup. Sang suami tentram bersama istri, subhanallah. Istri pun bangga di hadapan sang Arjuna, subhanallah, di hadapan sang suami. Keduanya saling mencintai, keduanya saling menyayangi, keduanya saling memberikan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemesraan. Wal waladu rahmatun, anak itu merupakan rahmat, pemberian dari Allah. Fa'akrimu awladakum, maka muliakan anak-anak kalian. Bagaimana cara memuliakan anak? Salah satunya bekali dengan ilmu pengetahuan agama lebih dahulu. Bekali dengan ilmu pengetahuan, berbagai disiplin ilmu, bahkan pendidikannya dibuat tuntas. Subhanallah, orang tua melihat anak penuh kebahagiaan. Orang tua melihat dengan penuh keyakinan itu adalah pelanjut cerita, pelanjut perjuangan. Muliakan anak, bekali dengan akhlakul karimah. Bekali anak dengan akhlakul karimah, bekali anak dengan pendidikan karakter, bekali anak dengan penuh keyakinan, hormati kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Ajari sholat, ajari wudhu, ajari sholat, ajari akidah, ajari syariat, ajari akhlakul karimah. Itulah salah satu cara memuliakan anak. Ya, cara memuliakan anak adalah membekali dengan ilmu pengetahuan dalam bidang akidah, bidang syariat, dan bidang akhlakul karimah, termasuk ilmu-ilmu yang lain yang memiliki asas manfaat.
dalam kehidupan. Ilmu apapun yang memiliki asas manfaat. Fa inna karamatal auladi ibadatun, maka sesungguhnya memuliakan anak, sesungguhnya memuliakan anak, baik bapak memuliakan anak, baik ibu memuliakan anak, keduanya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, dan itu dirasakan, didengar, dilihat, dan disaksikan oleh anak. Anak yang dimaksud merasa dimuliakan. Memuliakan anak adalah ibadah. Ibadah itu, al-ibadatu ismun lima yuhibbullah wa yardahu qawlan kana au fi'lan jalian kana au khafiyan. Kalau dalam konsep apa yang dimaksud dengan ibadah, saudara-saudara sekalian, ibadah itu satu nama, satu gerakan. Apabila ia dilakukan, maka yang dicari cinta dan ridhonya Allah. Kita memuliakan anak untuk mencari cinta dan ridhonya Allah. Membekali anak dengan ilmu pengetahuan, mencari cinta dan ridhonya Allah. Membekali anak dengan akidah, syariat, akhlak, mencari cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam ucapan maupun dalam gerakan. Ucapan dengan gerakan dilakukan dengan cara terang-terangan atau dilakukan dengan secara tersembunyi. Itulah ibadah. Maka boleh jadi ibadah itu dalam bentuk ucapan. Ucapan itu dengan memuliakan anak. Misalnya, nak, orang tua bilang kepada anak, bapak atau ibu bilang kepada anak, nak, siapkan kau menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, tawadu kepada kedua orang tua, tawadu kepada semua guru, tawadu kepada para ulama, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Itu sudah ibadah, itu dalam bentuk ucapan. Termasuk memberikan belanja kepada anak setiap hari, itu ibadah, mencari cinta dan ridhonya Allah. Orang tua membiayai anak dari pendidikan dasar sampai pada program sarjana, program magister, bahkan sampai pada program doktor. Apa yang diberikan orang tua kepada anak itu ibadah, mencari cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, pengorbanan sang orang tua kepada anak, apapun yang diberikan, itu akan mengundang cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh bapak dan ibu dalam bentuk kasih sayang kepada anak, itu mengundang cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan mengundang cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan mengundang cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tazawwaja faqad u'tiyah nisful ibadati. Man tazawwaja, barang siapa menikah, barang siapa yang sudah kawin, faqad u'tiyah, maka dia telah benar-benar diberi separuh
ibadah. Faqad u'tiya nisful ibadati. Barang siapa yang telah melakukan pernikahan, kata Nabi, faqad u'tiya nisful ibadati, maka dia telah mendapatkan benar-benar telah diberi separuh ibadah. Kesempurnaan ibadah kita salah satunya adalah lewat ibadah. Salah satunya penyempurnaan ibadah kita salah satunya adalah lewat pernikahan. Salah satunya lewat pernikahan. Subhanallah, itulah salah satu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyampaikan pencerahan kepada umatnya tentang pentingnya nikah. Masih banyak hadis-hadis yang lain, baru yang kami baca ini baru 3. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang pernikahan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah meyakini bahwa pernikahan itu merupakan syariat yang memperbolehkan laki perempuan melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri melalui pernikahan. Selama belum melakukan pernikahan, maka sungguh dilarang, sangat tidak boleh menikmati indahnya hubungan seksual tanpa nikah. Itu dilarang oleh agama, nggak boleh, dosa besar. Tapi kalau sudah nikah, justru mendatangkan keutamaan, berpahala banyak, berpahala besar. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada kajian yang lain sama topik tentang keutamaan nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.